Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nyoman Nandini, Dwi Wahyuni Pratiwi, Alda Sista Khairunisa, Widya Octavia, Anita Tarina Maifa, dan Rokiba Oktarisa. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 tentang jurnal umum dengan sistem persediaan perfaktual. Sistem persediaan perfaktual adalah sistem pencatatan yang dilakukan setiap kali ada mutasi persediaan, baik itu dari pembelian maupun penjualan. Berikut transaksi-transaksi selama bulan Desember PT Truwan Nalen Clothing. Pada tanggal 6 Desember dibayar 1.600.000 untuk gaji dan upah karyawan, di mana 600.000 untuk Desember dan 1 juta untuk membayar utang gaji bulan November. Di sini jurnal umumnya, salarias and wages payable 1 juta di debit, salarias and wages expense 600.000 di debit, pada cash 1.600.000. Pada tanggal 8 Desember menerima uang tunai 2.100.000 dari pelanggan sebagai pembayaran utang atau tanpa ada diskon. Di sini jurnal umumnya, cash 2.100.000 di debit, pada account receivable 2.100.000 di kredit. Pada tanggal 9 menjual barang dagang secara tunai 6.600.000, harga pokok barang dagangnya yang dijual adalah 4.100.000. Di sini jurnal umumnya, cash di debit 6.600.000, pada sales revenue 6.600.000 di kredit, dan cost of goods sold 4.100.000 di debit, pada inventory 4.100.000 di kredit. Pada tanggal 10 Desember membeli barang dagangan secara kredit dari PT Donagusto Cloth 9 juta, syarat 2/10 N/30. Di sini jurnal umumnya, inventory 9 juta di debit, pada account payable 9 juta di kredit. Pada tanggal 11 membeli perlengkapan secara tunai 2 juta. Di sini jurnal umumnya, supplies 2 juta di debit, pada cash 2 juta di kredit. Pada tanggal 13 menjual barang dagangan secara kredit 12 juta, syarat 3/10 N/30. Harga pokok barang dagangnya yang dijual adalah 8.400.000. Di sini jurnal umumnya, account receivable 12 juta di debit, pada sales revenue 12 juta di kredit, dan cost of goods sold 4.400.000 di debit, pada inventory 8.400.000 di kredit. Pada tanggal 15 membayar gaji dan upah 1.800.000. Di sini jurnal umumnya, salarias and wages expense 1.800.000 di debit, pada cash 1.800.000 di kredit. Pada tanggal 17 Desember membayar utang kepada PT Donagusto Cloth secara penuh dikurangi diskon. Ini berkaitan pada tanggal 10 Desember, yaitu kita membeli barang dagang secara kredit 9 juta dengan syarat 2/10 N/30, karena syarat 2/10, jadi 9 juta dikali 2% sama dengan 180.000. Di sini jurnal umumnya, account payable 9 juta di debit, pada cash 8.820.000 di kredit, dan inventory 180.000 di kredit. Pada tanggal 20 menerima pembayaran secara penuh dikurangi diskon dari penjualan kredit tanggal 13 Desember. Kita lihat tanggal 13 Desember menjual barang dagang secara kredit 12 juta dengan syarat 3/10 4/30. Jadi 12 juta dikali 3% sama dengan 360.000. Di sini kita mendapatkan diskon 360.000. Di sini jurnal umumnya, cash di debit 11.640.000, sales diskon 360.000, pada account receivable 12 juta. Jadi di sini total di debit 68.600.000 dan total di kredit 68.600.000.
Perkenalkan, nama saya Dewa Pertiwi, NIM 2101020017. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 tentang buku besar dalam bentuk T, di mana akun jurnal umum dibedakan pada buku besar dan dikelompokkan sesuai dengan nama akun yang ada di jurnal umum. Akun pertama, cash. Pada tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp7.200.000 di posisi debit, dan tanggal 6 sebesar Rp1.600.000 di posisi kredit. Tanggal 8 sebesar Rp2.100.000 di posisi debit. Tanggal 9 sebesar Rp6.600.000 di posisi debit. Tanggal 11 sebesar Rp2 juta di posisi kredit. Tanggal 15 sebesar Rp1.800.000 di posisi kredit. Tanggal 17 sebesar Rp8.820.000 di posisi kredit. Tanggal 20 sebesar Rp11.640.000 di posisi debit. Setelah itu kita jumlahkan posisi debit sebesar Rp27.540.000 dan posisi kredit Rp14.220.000. Maka kita selisihkan jumlah debit dan kredit sehingga menghasilkan Rp13.320.000 di posisi debit. Akun kedua, akun receivable. Pada tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp4.600.000 di posisi debit. Tanggal 8 sebesar Rp2.100.000 di posisi kredit. Tanggal 13 sebesar Rp12 juta di posisi debit. Tanggal 20 sebesar Rp12 juta di posisi kredit. Kita jumlahkan pada akun receivable posisi debit Rp16.600.000 dan posisi kredit Rp14.100.000. Kita selisihkan posisi debit dan kredit sehingga menghasilkan Rp2.500.000. Yang ketiga, inventory. Pada tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp12 juta di posisi debit. Tanggal 9 sebesar Rp4.100.000 di posisi kredit. Tanggal 10 sebesar Rp9 juta di posisi debit. Tanggal 13 sebesar Rp8.400.000 di posisi kredit. Tanggal 17 sebesar Rp180.000 di posisi kredit. Kita jumlahkan posisi debit Rp21 juta dan posisi kredit Rp12.680.000. Kita selisihkan antara debit dan kredit dan hasilnya Rp8.320.000 di posisi debit. Supplies tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp1.200.000. Tanggal 11 sebesar Rp2 juta di posisi debit. Jumlahnya Rp3.200.000. Equipment saldo awal sebesar Rp22 juta. Jadi jumlahnya Rp22 juta. Akumulasi depreciation equipment tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp2.200.000. Saldonya Rp2.200.000. Waktu payable tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp4.500.000 di kredit, dan tanggal 10 sebesar Rp9 juta di posisi kredit. Tanggal 17 sebesar Rp9 juta di posisi debit. Kita jumlahkan jumlah debit Rp9 juta dan jumlah kredit Rp13 juta. Kita selisihkan jumlah kredit dan debit, hasilnya Rp4.500.000 di posisi kredit. Salaries and wages payable. Tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp1 juta di posisi kredit, dan tanggal 6 sebesar Rp1 juta di posisi debit. Jumlah debit Rp1 juta dan jumlah kredit Rp1 juta. Kita selisihkan dan hasilnya 0. Share capital ordinary. Tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp30 juta di kredit. Jumlahnya Rp30 juta di kredit. Retained earning tanggal 1 merupakan saldo awal
sebesar 9.300.000 di kredit dan jumlahnya 9.300.000 di kredit. Cost of goods sold tanggal 9 sebesar 4.100.000 rupiah di debit, tanggal 13 sebesar 8.400.000 rupiah di debit. Kita jumlahkan menjadi 12.500.000 rupiah di debit. Depreciation expense, salaries and wages expense, tanggal 6 sebesar 600.000 rupiah, tanggal 15 sebesar 1.800.000 rupiah, jumlah debit 2.400.000 rupiah. Sales revenue, tanggal 9 sebesar 6.600.000 rupiah di kredit, tanggal 13 sebesar 12 juta rupiah di kredit, total 18.600.000 rupiah di kredit. Sales diskon tanggal 20 sebesar 360, total 360 berada di debit. Supplies expense. Perkenalkan, nama saya Alda Sista Khairunisa, NIM 2101020022. Di sini saya akan menjelaskan tentang unadjusted trial balance. Unadjusted trial balance atau neraca saldo yang belum disesuaikan adalah suatu daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Jadi, saldo-saldo akun di buku besar yang sudah kita susun ini tinggal kita pindahkan ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Pertama, kita tulis terlebih dahulu judulnya, yaitu PT True One Nalen Coating Unadjusted Trial Balance for the year ended December 2020. Lalu kolomnya ada akun titel, debit, dan kredit. Akun pertama cash sebesar 13.320.000 di debit. Kedua, accounting receivable sebesar 2.500.000 di debit. Inventory sebesar 8.320.000 di debit. Supply sebesar 3.200.000 di debit. Equipment sebesar 22 juta di debit. Kemudian akumulasi depreciation equipment sebesar 2.200.000 di kredit. Akun payable sebesar 4.500.000 di kredit. Share capital ordinary sebesar 30 juta di kredit. Retained earnings sebesar 9.300.000 di kredit. Sales revenue sebesar 18.600.000 di kredit. Sales diskon sebesar 360.000 di debit. Cost of goods sold sebesar 12.500.000 di debit, dan sales and wages expense sebesar 2.400.000 di debit. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing kolom antara debit dan kredit. Dan hasilnya di debit sebesar 64.600.000 dan di sisi kredit sebesar 64.600.000. Karena jumlahnya sama di antara debit dan kredit, maka dapat dikatakan balance. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3. Berikut ini adalah informasi penyesuaian akhir Desember 2020. Pertama, gaji dan upah yang masih harus dibayar 800.000. Maka jurnal penyesuaiannya Salaries and wages expense sebesar 800.000 di debit pada salaries and wages payable sebesar 800.000 di kredit. Yang kedua, penyusutan sebesar 200.000 per bulan. Jurnal penyesuaiannya depreciation expenses sebesar 200.000 di debit pada akumulasi depreciation equipment di kredit sebesar 200.000. Yang ketiga, persediaan yang tersisa di akhir bulan adalah senilai 1.700.000. Maka jurnal penyesuaiannya supplies expense sebesar 1.500.000 di debit pada supplies sebesar 1.500.000. Saldo menjadi 1.500.000 karena hasil dari 3.200.000 atau supplies di neraca saldo
dikurang 1.700.000, jadi hasilnya 1.500.000. Setelah itu, kita jumlahkan masing-masing kolom antara debit dan kredit. Di sisi debit sebesar 2.500.000 dan di sisi kredit sebesar 2.500.000. Karena jumlahnya sama, maka dapat dikatakan balance. Saya Widya Octavia, NIM 2101020020. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu neraca lajur atau worksheet pada PT True One Nalin Clothing, di mana terdapat nama kolom yaitu akun, unadjusted trade balance, adjustment entries, adjusted trade balance, dan income statement. Jika terdapat di posisi debit, maka kita pindahkan ke debit. Jika terdapat di posisi kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Yang pertama yaitu ada kas 13.320.000 di debit. Kas kita letakkan di unadjusted trade balance, yaitu kas 13.320.000 di debit. Account receivable 2.500.000 di debit. Kita letakkan. Inventory 8.320.000 di debit. Sudah kita letakkan. Supplies 3.200.000 di debit. Kita pindahkan ke debit 3.200.000. Equipment 22 juta di debit. Akumulatif depreciation equipment 2.200.000 di kredit. Selanjutnya, account payable 4.500.000 di kredit. Share capital ordinary 30 juta di kredit. Retained earnings 9.300.000 di kredit. Sales revenue 18.600.000 di kredit. Sales discount 350.000 di debit. Cost of goods sold 12.500.000 di debit. Salaries and wage expense 2.400.000 di debit. Kita pindahkan semua akun tersebut ke unadjusted trade balance. Sudah kita pindahkan, kita jumlahkan debit dan kredit yang terdapat di unadjusted trade balance, yaitu totalnya 64.600.000 di debit, 64.600.000 di kredit. Jadi hasilnya sama. Yang kedua yaitu adjustment entries. Kita lihat di journal entries adjusting, yang dimana terdapat salaries and wage expense 18.000 di debit, salaries and wage payable 800.000 di kredit, depreciation expense 200.000 di debit, akumulatif depreciation equipment 200.000 di kredit, supplies expense 1.500.000 debit, supplies 1.500.000 di kredit. Kita pindahkan semua ke kolom adjustment entries. Sesudah kita pindahkan, kita jumlahkan debit dan kredit adjustment entries, yaitu total di debit 2.500.000, sedangkan di total kredit yaitu 2.500.000. Hasilnya sama. Yang ketiga, adjusted trade balance. Cash, yaitu 13.380.000 di debit. Karena dia hanya muncul sekali, maka kita pindahkan saja, yaitu 13.320.000 di debit di adjusted trade balance. Account receivable 2.500.000 di debit. Ya, karena hanya muncul sekali dan tidak ada penyesuaian di jumlah penyesuaian, maka kita pindahkan, yaitu 2.500.000 di debit di adjusted trade balance. Inventory 8.320.000 di debit. Kita pindahkan di debit 8.320.000. Supplies 3.200.000. Nah, karena di sini ada jurnal penyesuaian atau adjustment entries, maka kita kurangkan. Debit ketemu kredit kita kurang. 3.200.000 dikurang 1.500.000, maka hasilnya 1.700.000. Equipment 22 juta di debit. Karena hanya sekali muncul, maka kita pindah saja. 22 juta ribu di debit adjusted trade balance. Akumulatif depreciation equipment 2.200.000 di kredit. Di sini ada jumlah penyesuaiannya, yaitu 200.000 di kredit. Karena ketemu kredit dan kredit, maka kita jumlahkan 2.200.000 ditambah 200.000, maka 2.400.000 di kredit. Account payable 4.500.000 di kredit. Karena hanya muncul sekali,
maka kita pindahkan saja di adjusted rebalance. Salaries and wage payable, jurnal penyesuaiannya 800.000, maka kita pindahkan saja 800.000 di adjusted rebalance. Share capital ordinary 9 juta, 30 juta di kredit. Karena hanya muncul sekali, maka kita pindahkan saja di adjusted rebalance 30 juta di kredit. Retained earnings 9 juta 300 di kredit. Kita pindahkan 9 juta 300.000 di adjusted rebalance. Sales revenue 18 juta 600.000 di kredit. Kita pindahkan di adjusted rebalance 18 juta 600.000. Sales discount 360.000 di debit. Kita pindahkan di debit 360.000 adjusted rebalance. Cost of goods sold 12 juta 500 di debit. Kita pindahkan 12 juta 500 di debit adjusted rebalance. Salaries and wage expense 2 juta 400. Karena terdapat ada jurnal penyesuaian yang 800.000 di debit, maka kita jumlahkan 2 juta 400 ditambah 800.000, maka 3 juta 200.000 di debit. Depreciation expense 200.000 di debit. Karena hanya muncul sekali, maka kita pindahkan saja 200.000 di debit adjusted rebalance. Supply expense 1 juta 500 di debit. Kita pindahkan saja di adjusted rebalance 1 juta 500 di debit. Yang ketiga, income statement. Cara mencari income statement, kita memindahkan akun yang terdapat di dalam kolom ini. Income statement yaitu terdiri dari harta, utang, dan modal, di mana terdapat sales revenue 18 juta 600.000, sales discount 360.000 di debit, cost of goods sold 12 juta 500 di debit, salaries and wage expense 3 juta 200 di debit, depreciation expense 200.000 di debit, supply expense 1 juta 500 di debit. Hasilnya pasti tidak sama. Untuk menyamakan hasil dari income statement, kita lihat di debit jumlahnya lebih kecil, sedangkan di kredit jumlahnya lebih besar. Maka total kredit dikurang total debit, yaitu 18.600.000 dikurang 17.760.000, maka hasilnya 840.000 diletakkan di debit. Kita jumlahkan 17.760.000 ditambah 840.000, maka hasilnya 18.600.000. Untuk yang kredit kita turunkan saja. Dan terakhir, balance sheet. Untuk mencari balance sheet, kita lihat di income statement. Jika nama akunnya sudah ditulis di income statement, maka kita tidak perlu tulis di balance sheet. Cash yaitu 13.320.000 di debit, maka di balance sheet-nya 13.320.000 di debit. Account receivable 2.500.000 di debit, maka di balance sheet-nya 2.500.000 di debit. Inventory 8.320.000 di debit, maka di balance sheet-nya 8.320.000 di debit. Supplies 3.200.000 di debit, maka di balance sheet-nya 1.700.000 di debit. Equipment 22 juta di debit, maka di balance sheet-nya 22 juta di debit. Akumulatif depreciation equipment 2.200.000 di kredit, maka di balance sheet-nya 2.400.000 di kredit. Account payable 4.500.000 di debit di kredit, maka di balance sheet-nya 4.500.000 di kredit. Salaries and wage payable 800.000 di kredit, maka di balance sheet-nya 800.000 di kredit. Share capital ordinary 30 juta di kredit, maka di balance sheet-nya 30 juta di kredit. Retained earnings 9.300.000 di kredit, maka di balance sheet-nya 9.300.000 di kredit.
Kita jumlahkan total debit dan kreditnya. Total debit yaitu 47.840.000, sedangkan total di kredit 47 juta. Karena di debit lebih besar nilainya, maka kita letakkan selisihnya di kredit. 47.840.000 dikurang 47 juta, maka hasilnya 840.000. Total debit 47.840.000, total kredit 47 juta ditambah 840.000, hasilnya 47.840.000. Amita Tarina Mayeva, NIM 2101020025. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba rugi dan perubahan modal yang ada di PT Truan Nalan Coating for the year ended Desember 2020. Sales revenue berjumlah 18.600.000. Sales diskon berjumlah 360.000. Kemudian dikurangkan dan net sales 18.240.000. Expense terdiri dari cost of goods sold berjumlah 12.500.000, salaries and wages expense berjumlah 3.200.000, depreciation expense berjumlah 200.000, supplies expense berjumlah 1.500.000. Total expense yaitu seluruhnya ditambahkan dan hasilnya 17.400.000. Kemudian net sales dikurangkan dengan total expense dan net income berjumlah 840.000. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perubahan modal Statement of Owner Equity for the year ended Desember 2020. Kapital 1 Desember 2020 berjumlah 30 juta, net income for the year berjumlah 840.000. Kapital 1 Desember 2020 ditambah dengan net income for the year 840.000, increase in owner equity yaitu 30.840.000. Jadi, hasil perubahan modal yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu 30.840.000 rupiah. Nama saya Rafika Oktarisa, NIM 2101020023. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu tentang Statement of Financial Position, di mana terdapat aset, liabilities, dan owner equity. Kita mulai dari aset, cash sebesar 13.320.000, account receivable sebesar 2.500.000, inventory sebesar 8.320.000, supplies sebesar 1.700.000, equipment sebesar 22 juta, accumulated depreciation equipment sebesar 2.400.000 karena accumulated depreciation equipment dikurang dengan total dari akun cash, akun receivable, inventory, supplies, equipment. Jadi total aset sebesar 45.440.000. Kita lanjut ke liabilities. Sama seperti di aset kita lihat di neraca laba, maka kita jumlahkan akun liabilitiesnya. Akun payable sebesar 4.500.000, salaries and wages payable sebesar 800.000. Jadi total liabilitiesnya sebesar 5.300.000. Kita lanjut ke owner equity. Akuntan kapital ordinary sebesar 30.840.000, retained earnings sebesar 9.300.000. Kita lihat dari neraca lajur. Maka total owner equity sebesar 40.140.000 ditambah total liabilities and owner equity
Jadi jumlahnya yaitu 45.440.000 karena total aset dan total liabilities and owner equity sama sebesar jumlahnya 45.440.000. Maka dapat dikatakan balance. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.